itu masalah sebenarnya. Lo mau terpuruk, lo mau Tuh. bisa aja orang mabok-mabokan atau jadi mati, jadi apa outcome-nya itu, atau lo bangkit. Tapi emang sih orang kalau pernah ngalamin pengalaman pahit tuh banyak apa kata-kata mutiara, men. Asli. Beneran lo. Madu juga awalnya pahit. Pisah nih kan, ya you know. Sienna dalam kehidupan gue tuh game changer. Dari kecil gue udah membiasakan, dan Caca juga waktu gue masih bareng dan sampai sekarang pun kita sepakat untuk membiasakan anak kita itu Sienna untuk berusaha dia mengenali perasaan nanti gitu. Enak kangen sama ibu ini segala macam. Sejauh ini gue baru menjelaskan memang ya orang tuanya tidak tinggal bersama. So far baru itu. Tapi nanti ke depan kalau misalkan memang ada pertanyaan seperti kenapa dan lain-lain ya kita harus jawab yang perlu dia tahu gitu. I see. Terus katanya Sienna sukanya lele. Yoi. Kenapa? Nggak tahu persis kayak ntar dulu. Emaknya juga itu, emaknya tuh tukang makan lele makan gitu, lele. pecel lele gitu. Pecel lele kan pedes ya. Lele. Oh iya, maksudnya lele goreng gitu. Lele kremes. Ya dia suka lele kriuk kan, dia suka kriuk-kriuk gitu. God. Jadi kalau dia mulai repot makan apa segala macam, gue selalu sedia. Lele. Gue nggak piara tambak lele di rumah ya. Gue lele udah siap dimasak sih. Biasanya kita ungkep, kasih jahe segala macam, taruh di kulkas. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia perlu makan saat itu yang dia makan ini nggak mau makan ini, kita goreng lele, dia makan. Sih. So Sienna sama lo? Sienna sama gue. Hari-hari. Sehari-hari sama gue. Terus kalau misalkan pergi kerja gitu yang terus? Gue ada nyokap kan. Oh oke. Gue beruntung. Gue punya nyokap bukan hanya sekedar lebih sekedar ibu, tapi juga lo pasti lalu bersahabat dengan ibu juga. Dan dia seorang psikolog dan dia sangat dia seorang psikolog dan dia sangat concern banget tentang psikologis anak. Jadi gue sangat bersyukur gue banyak belajar. Kalau orang lain harus kayak ikut seminar, ya gue juga ikut sih. Tapi gue banyak kalau udah pengen sharing, terus gue banyak ilmu-ilmu baru, bacaan-bacaan baru. Nyokap gue yang feeding ke gue gitu kayak, lu baca ini, lu baca itu, lu baca ini. Right. So ya mungkin itu kali ya. Tapi ini kali ya. What about your relationship with Caca? I mean, mungkin di awal pasti agak a little bit rocky lah ya. It's not easy berpisah. Kalau nggak salah ya waktu itu Caca lumayan ngotot pengen pisah, and then you're the one who's like pengen mempertahankan selalu. Pasti kan ada perbedaan, yang satu pengen tetap, yang satu enggak. Pasti hubungannya jadi agak rocky ya. How do you manage dari yang begitu sampai akhirnya sekarang bisa baik? Yang lo tadi malam katanya Caca habis dari rumah lo. Dua hari lalu kali ya. 2 hari lalu. Pasti sesuatu nggak akan pernah sama lah, pasti. Dan itu harus disadari dan nggak perlu usaha untuk dibikin sama dan nggak perlu. Artinya kadang kita mau bikin, gue sadarin aja ya ini nggak akan pernah sama, dan gue juga gue biasa memisahkan dari saat itu. Gue pernah ini baik lagi nih, jadi kayak core apa yang gue pegang ya. Pada saat gue mengalami masalah itu, nggak jauh dari itu teman gue juga mengalami hal yang sama dengan problema yang kurang lebih sama lah. Right. Terus dia ngomong cuma satu, logika sama perasaan lo pisahin. Lo nggak bisa mix tuh. Lo harus pisahin logika lo yang mana, perasaan sama. Kan gak gampang. Itu dia. Tapi lo harus usaha dan lo berlatih, karena dengan lo memisahkan ini, lo mengenali nih mana yang lo ikutin. Jangan lo ngikutin perasaan lo bilang itu logika lo. Atau lo ngikutin logika lo bilang itu perasaan lo. Jadi lo harus kenalin itu. Itu benar, karena di ilmu psikologi juga kayak gitu juga. Akhirnya sekarang gue terbiasa untuk gue berlatih, dan gue masih berlatih terus. Apa sih yang logika dan apa yang perasaan? Misalnya nih, gue mau ini tips juga nih buat happy people. Apa sih yang logika, apa yang perasaan? Apa yang perasaan? Versi lo deh gitu. Karena kan setiap orang pasti, karena lo bilang bisain logika. Kejadian apa yang kayak logika dan perasaan tuh kan satu. Nyambung tuh. Misalkan kayak Sienna di gue, dan setelah putusan gitu ya, ini kita mau masalah hukum dan segala macam, dengan segala macam cerita yang orang mungkin banyak yang bilang lo kan bapaknya, dia kan ibunya apa segala macam, memisahkan anak dan itu misalkan contoh gitu ya. Perasaan kita kan kasihan dan lain-lain gitu kan. Mungkin gue bapaknya dari gue yang ngalamin semuanya. Nah, gue membiasakan, mungkin gue nggak bisa cerita share gitu. Tapi logikanya secara hukum ini gue dan lain-lain juga harus sebagai orang logika tuh mungkin yang sebenarnya realita yang terjadi yang secara logika harusnya begini nih, harusnya secara idealnya begini. Perasaan sesuatu yang lo rasain, aduh kasihan, iya deh gue ngalah aja, iya deh ini, tapi secara logika kalau ini begini sama ini hasilnya nanti akan ketemu ini loh. Oke, got it.
Walaupun dua-duanya tetap ada resiko. Lo ikutin logika lo, orang akan mungkin berbicara miring, lo ikutin perasaan orang pun akan berbicara miring. Akhirnya lo pilih yang resikonya buat lo lebih mudah. Indian kan yang penting dalamnya kalian sih. Orang mah cuma bisa nilai, ngomong karena nggak ngalamin, jadi ya cuma bisa ngasih tahu doang. Harusnya begini, harusnya begitu. Dalam kehidupan kan nggak ada yang harus begini, harus begitu. Nggak ada yang baik dan bener, nggak ada yang bener. Nggak ada yang bener atau salah. Nggak ada rumus kayak matematika. Kalau ada mah pasti semuanya udah jadi robot. Ben, in 2 weeks, lo tuh akan sah menjadi suami orang dalam waktu 2 minggu. What happened? Malamnya tuh gue sholat istiqoroh. Jadi sholat istiqoroh itu kayak tahu minta petunjuk lah. Pasti ada resikonya. Lo nggak bilang desperate kan? No.